Halo sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali bersama Jalur Global. Untuk pembahasan video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang cara pemecahan sertifikat tanah pusaka. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini baik-baik agar tidak gagal paham. Terima kasih, selamat menonton. Dalam mengurus pembagian sertifikat tanah warisan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa notaris atau PPAT, atau bisa juga mengelolanya di kantor BPN jika ingin mengelolanya sendiri. Nah, sekarang Anda tahu apa itu sertifikat tanah pusaka, guys? Ibaratnya kita menemukan tempat tinggal yang tepat. Karena pemecahan sertifikat tanah pusaka tidak bisa dilakukannya sendiri, Anda memiliki berbagai pilihan cara pemecahan sertifikat atau tanah pusaka. Salah satunya, jika Anda tidak memiliki banyak waktu, Anda dapat menggunakan jasa notaris atau PPAT. Tetapi jika Anda memilih cara ini, Anda harus mengeluarkan banyak uang, guys. Untuk opsi lain, jika ingin mengelola sendiri, bisa langsung datang ke BPN dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah kunjungi kantor BPN setempat. Yang kedua adalah mengisi formulir permohonan dan memberikan tanda tangan pemohon atau kuasanya di atas materai. Yang ketiga, terima tanda terima setelah mendaftarkan file. Yang keempat, petugas penanggung jawab pengukuran akan turun ke lokasi bersama pemilik atau kuasanya. Yang kelima, petugas akan menggambar hasil pengukuran dan memetakan lokasi pada peta yang tersedia. Yang keenam, penerbitan surat survei untuk tanah yang rusak. Yang ketujuh, penerbitan surat survei untuk setiap bidang tanah yang dilanggar. Yang kedelapan adalah surat survei yang ditandatangani oleh kepala saksi pengukuran dan pemetaan. Yang kesembilan adalah setelah mendapatkan surat survei, selanjutnya menerbitkan sertifikat pada subbagian pendaftaran hak dan informasi atau PHI. Yang ke-10, Kepala Badan Pertanahan akan menandatangani sertifikat tersebut. Yang ke-11, proses pemecahan sertifikat selesai dan Anda tinggal menunggu sertifikat baru keluar. Nah, itulah guys pemecahan sertifikat tanah pusaka. Sedangkan syarat pemutusan sertifikat tanah warisan akan saya bahas kali ini. Jika semua dokumen sudah terkumpul dan siap untuk diurus di BPN, Anda harus memenuhi syarat-syarat pencabutan sertifikat tanah warisan sebagai berikut. Yang pertama adalah formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya di atas materai yang sudah cukup. Yang kedua, surat kuasa bila diberdayakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon atau ahli waris atau KTP atau KK. Dan surat kuasa bila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang keempat adalah sertifikat asli. Yang kelima, surat keterangan waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam adalah akte notaris. Yang ketujuh, fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh loket. Penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti pembayaran bea masuk atau pada saat pendaftaran hak. Selanjutnya, penyerahan bukti SSB atau BPHTB, bukti SSP atau PPH untuk pengadaan tanah lebih dari 60 juta rupiah, bukti pembayaran bea masuk atau pada saat pendaftaran hak milik. Nah, untuk mengetahui biaya dari BPN, biaya pencabutan sertifikat tanah diatur dalam PP nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku di BPN. Besaran biayanya bervariasi tergantung luas tanah dan harga jualnya.
Dilansir dari website Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, biaya tersebut dihitung berdasarkan jumlah bidang dan luas masing-masing bidang berdasarkan lampiran kedua Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Penataan Tanah atau Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010. Jangka waktu pembagian atau pemisahan tanah milik perseorangan adalah 15 hari. Contohnya begini guys, kita mempunyai tanah seluas 100 meter persegi, sedangkan tanah itu dibagi menjadi dua bagian. Tanah itu merupakan tanah non pertanian, misalnya lokasi di daerah Jakarta. Total harga Rp348.000. Detailnya begini guys, Rp248.000 atau untuk pengukuran di daerah Jakarta pendaftarannya kurang lebih Rp100.000. Nah, sedangkan biaya dari notaris atau PPAT, ketentuan mengenai honorarium notaris terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan kenotarisan, selanjutnya disebut pasal 36 Undang-Undang. Penentuan besar honorarium notaris dilihat dari nilai ekonomi akta dan juga nilai sosial akta tersebut atau berapa bobot tanggung jawab akta tersebut. Misalnya nilai ekonomi honorarium notaris jika ditentukan dari nilai ekonomisnya ditentukan dari objek setiap akte atau berikut ini detailnya guys. Misalnya begini guys, nilai benda tersebut mencapai 100 juta rupiah atau setara dengan emas 10 gram saat itu. Honorarium yang diterima tidak lebih dari 2,5%. Selanjutnya nilai benda di atas 1000 juta honorarium yang diterima berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak yang berhadapan tetapi tidak melebihi 1% dari benda untuk dibuatnya akta tersebut. Nah, biaya notaris dalam proses pemecahan akta diperhitungkan sebagai nilai ekonomis. Jasa notaris biasanya dibutuhkan untuk pemeriksaan akta, validasi pajak, dan biaya pengembalian nama. Nah, untuk waktu yang ditentukan dalam mengurus pembagian sertifikat tanah melalui notaris atau PPAT paling cepat adalah 7 hari kerja. Nah, demikianlah guys sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dan berikan kepada Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.